Urusan keilmuan sudah tuntas, tinggal belajar aja. Sekarang yang belum tuntas urusan dakwah. Bagaimana kirim jamaah ke Irian, bagaimana kirim jamaah ke Merauke, bagaimana kirim jamaah ke pojok-pojok dunia, ke Madagaskar, ke Australia. Ini yang belum tuntas. Dan ini memang kerja belum tuntas sampai kiamat. Tapi kalau urusan syariat sudah tuntas. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama, kan? Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jadi yang dimuliakan, kita tidak akan bisa taat kepada Allah kecuali dengan jalan Rasulullah SAW. Menyuti Rasul faqad ata'a Allah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan kita tidak bisa taat kepada Rasulullah kecuali melalui para sahabat. Maka Nabi mengatakan, mafhumnya kurang lebihnya, sahabat itu kayak bintang-bintang. Kalau kamu ikuti mereka, kamu dapat hidayah. Dan kita mengikuti para sahabat tidak bisa kecuali kepada para ulama, dengan lewat para ulama-ulama. Menurut keahliannya masing-masing. Kalau kita mau mengikuti dakwahnya para sahabat, ikutilah ulama-ulama ahli dakwah. Kalau kamu ingin mengikuti fikihnya para sahabat, masalah hukum, halal, haram, makruh, sunnah, ikutilah para ulama-ulama ahli fikih. Kalau kamu ingin belajar mengenai bagaimana bacaan Qur'annya para sahabat, itulah para ulama-ulama qiraah. Ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Tanpa itu tidak bisa. Karena kita ini hidup itu di akhir, semalekan. Kita harus melalui prosedur itu. Dengan mengikuti orang-orang ahlinya itu, akhirnya kita memahami kehidupan sahabat, akhirnya kita bisa ikut Nabi, akhirnya taat sama Allah. Itu harus begitu itu. Yang tidak pakai prosedur begitu itu mesti nanti akhirnya salah. Yang penting saya ini Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi bagaimana kamu bisa tahu perintah Allah dan Rasulnya itu? Harus melalui sahabat. Kamu pernah jumpa sahabat? Ya harus melalui para ulama-ulama yang ahlinya. Maka baginda Nabi mengatakan ulama itu warisnya para nabi. Bahkan ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh banyak sekali muhaddis, dan ini hadis sahih ini. Nabi sudah bercerita mengenai akan lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nabi sudah bercerita itu. Akan lahirnya Al-Imam Malik, sudah bercerita itu Nabi. Akan lahirnya ulama-ulama dari Persia, Nabi sudah bercerita. Apa maksudnya cerita-cerita ini? Agar kita ini ada memuliakan pada para ulama. Orang yang mengatakan sudah tidak ulama-ulamaan, pokoknya Nabi sahabat, keliru itu keliru. Itu sama dengan orang yang penting musyawarah kita sendiri, nggak usah ikut musyawarah Indonesia, Jakarta, Nizamuddin, nggak usah, pokoknya kita jalan sendiri. Semua punya otak masing-masing. Orang Nizamuddin punya otak, saya juga punya otak. Ayo jalan masing-masing. Iya boleh, tapi kalau kamu nanti nabrak kemana-mana, insya Allah. Karena kamu bukan ahlinya. Orang Nizamuddin itu sudah memikirkan umat ini 100 tahun. Dimulai dari nol. Mikir siang dan malam bagaimana mengembangkan usaha agama ini. Lah kamu itu lebih judul dari orang awam, gitu.
nggak tahu lor kidul, tahu-tahu nggak mau ikut. Oh, nanti insya Allah itu akan kesesat di jalan. Ini Magetan ke Jakarta sudah ada jalan tol. Oh, sudah bagus. Tapi ini ada orang merasa dirinya kuat. Nggak usah lewat jalan-jalan begini. Saya ini kan Superman. Nah, saya mau lewat hutan. Akhirnya tersesat di hutan, ikut genderuwo. Nah, dimakan sama genderuwo itu nggak bisa pulang. Nah, begitulah kalau orang tidak mau ikut ahlinya. Ini dakwah sudah dibikin mulus, tinggal naik saja. Bukan hanya jalannya saja yang mulus, bisnya pun sudah disiapkan. Itu bis pertama jamaah setahun, kedua 4 bulan, 40 hari, 3 hari, bis terakhir 5 amal makomi, masturot, pelajar, tinggal numpak sudah sampai ke Jakarta. Nah, duduk tidur sudah sampai ke Jakarta. Tapi nggak mau ini, saya mau lewat Bengawan Solo saya. Nah, akhirnya dimakan sama buayanya Joko Tingkir. Repot ini malaikat. Ini urusan dakwah, urusan keilmuan juga begitu. Ini terus terang saja saya ini. Sekarang itu zaman orang kata nggak mau ulama, nggak mau taklid, nggak mau mazhab, nggak mau macam-macam. Kamu itu loh tamatan SMA bilang begitu tuh apa toh kamu itu? Kamu bilang matematika gitu loh cocok, jangan ngomong begitu itu, bukan ahli kamu. Ini fikih-fikih yang ditulis oleh imam-imam mazhab itu sudah dikaji 1000 tahun lebih. Yang ngaji itu ribuan ulama, ratusan ribu ulama sudah mengkaji dan dianggap sahih. Ini betul-betul dari Rasulullah SAW. Kok kamu tahu tuh jedul? Ini semua keliru, semua keliru. Saya punya anu sendiri, hadis sendiri. Alah. Ini orang tidak benar. Orang tidak benar begitu itu semua kan. Akhirnya bikin kacau umat. Urusan fikih, halal, haram, cara ibadah itu sudah tuntas. Harus kita anggap begitu, sudah tuntas. Dibahas 1000 tahun kok tidak tuntas. Masalah sholat dibahas 1000 tahun tidak tuntas. Kalau begitu siapa yang bisa sholat sekarang kalau begitu? Ada orang punya pikiran masalah sholat itu sudah dibahas ulama 1000 tahun belum tuntas. Dia mau bahas baru. Bagaimana itu? Oh, alamat nggak bisa sholat ini nanti akhirnya. Urusan cara ibadah, urusan halal haram sudah tuntas, selesai. Tinggal baca aja, belajar kepada para ulama. Yang belum tuntas sekarang apa? Masjid 5 amal itu yang belum tuntas. Yang belum tuntas itu apa? Jamaah 4 bulan 40 hari. Yang belum tuntas itu apa? Ini umat ini tidak mau sholat. Bagaimana mau sholat? Karena caranya sholat sudah tuntas. Kalau kita tidak punya pikiran seperti ini, kita tidak akan bisa berjuang, malaikat. Kita akan ditipu oleh syaitan, sehingga kita ini jadi orang cerengkel kemana-mana. Cuman ngengkel aja nggak pernah amal, jadinya. Urusan keilmuan sudah tuntas, tinggal belajar aja. Sekarang yang belum tuntas urusan dakwah. Bagaimana kirim jamaah ke Irian? Bagaimana kirim jamaah ke Merauke, bagaimana kirim jamaah ke pojok-pojok dunia, ke Madagaskar, ke Australia. Ini yang belum tuntas. Dan ini memang kerja belum tuntas sampai kiamat. Tapi kalau urusan syariat sudah tuntas. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama, sebenarnya. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama. Dia mau bikin kacau di kalangan umat sehingga umat ini nggak mikir amal, mikir engkel-engkelan tok. Ini betul malaikat. Ini penanggung jawab semua masalahnya. Saya bilang begini, supaya kita pemikiran lurus, pemikiran nggak usah yang apa itu macam-macam. Lurus. Apa yang disarankan oleh para masyayikh kita itu yang sudah dipikirkan siang dan malam oleh orang-orang ahlinya.
Itu kitab Fadilah Amal itu sudah dipikirkan oleh orang-orang ahlinya. Maulana Zakaria itu muhaddis besar. Karangannya tersebar seluruh dunia bagi orang yang tahu hadis. Sudah kamu baca, kamu renungi, kamu amalkan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Nggak usah mikir ini hadis ini, bagi apa tuh hadis-hadis ini, sepenting selamat. Pengen selamat pora karek ngono tok. Ini orang belajar hadis arba'in saja. Itu pun pakai terjemah sudah menilai Maulana Zakaria ini hadisnya dhaif. Dhaif ki apa dhaif ki? Kuwi urusane wong ahli hadis, itu urusane umat awam. Kuwi Maulana Zakaria wis dipikir nih. Sudah dipikirkan siang dan malam bahwa yang ditulis itu walaupun dhaif tapi dhaif yang bisa diterima. Sudah ringkasnya begitu. Tinggal diamalkan saja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini model Jawa Timuran kan enggak apa-apa begini ya, Pak. Enggak apa-apa ya. Apa-apa juga enggak apa-apa. Jadi ini masanya penanggung jawab semua supaya kita ini gitu loh, dalam dakwah ini jangan menga-mengo, lurus. Ini takaza tidak karu-karuan banyaknya. Jangan sampai kita ini diganggu oleh perkara yang tidak perlu. Maka diceritakan oleh para ulama, ada orang mau pergi ke masjid. Mau pergi ke masjid dicegat sama setan. Mau pergi kemana kamu? Mau ke masjid. Untuk apa ke masjid? Enggak ada gunanya kamu pergi ke masjid. Setan, ke masjid menghadap pada Allah enggak ada gunanya, bagaimana kamu ini? Saya akan ke masjid. Oleh setan dihadang. Akhirnya gulat sama setan. Setelah gulat menang dia, pergi ke masjid. Sampai ke masjid ternyata sudah selesai sholat jamaah. Wah, ini gara-gara saya gulat dengan setan nih, akhirnya saya ke masjid sudah ketinggalan sholat jamaah. Besoknya lagi mau ke masjid dihadang lagi sama setan. Ke masjid lagi kamu. Mau apa sih kamu? Kamu saya ajak gulat lagi nanti. Kamu cuma ganggu aja, saya nggak mau bicara sama kamu. Langsung dia pergi ke masjid. Sampai di masjid ketinggalan takbiratul ihram. Wah, kurang ajar ya, saya masih ditipu lagi. Besoknya lagi dia ke masjid. Dihadang sama setan lagi. Oh, dia saya bumpet, saya tidak mau ngomong. Langsung soft awal takbiratul ihram. Begitu larang dakwah mereka. Kalau kita ini mendengarkan omong sana, omong sini, ketinggalan, masjidnya enggak hidup, jamaah tidak keluar, iman kita merosot, terus ngerasani orang tiap hari. Akhirnya setan tertawa. Alah, gitu ternyata. Tapi kalau kita ini tidak, ini kita harus insyirah, kita ini harus, kalau kita ini mau ikut para masyayikh itu harus dari sepenuh hati, begitu semuanya kan. Udah, itu sudah orang ahlinya, sudah saya ikut aja, gitu aja. Dan nanti insya Allah akhirnya kita bisa pikirkan amal masjid, kita pikirkan masturot, kita pikirkan hubungan baik dengan ulama, ya. Sehingga akhirnya seluruh umat mendapatkan manfaat. Orang yang banyak engkel-engkelan tidak akan pernah dapat sukses. Maka dalam satu riwayat dikatakan, kalau Allah membenci satu kaum, maka oleh Allah dikasih ilham engkel-engkelan, bertengkar. Kalau Allah mencintai satu kaum, dikasih ilham amal, bukan ngomel. Maka kita ini bukan masalah fikih, masalah itu aja, masalah dakwah itu sendiri. Gak usah banyak engkel-engkelan. Orang itu yang mudah mufakat gitu loh. Ini cocok, ini wis apik, bismillah. Gak usah engkel-engkelan dowo-dowo. Ngono engkelan dowo-dowo kehilangan sholat jamaah. Insyaallah mulai kan.